Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kemarin isim ya, sekarang lanjut ke pembahasan tentang fi'il, oke. Kita baca kitabnya dulu. Wal fi'lu adafun fi'il yu'rafu, ialah bisa diketahui apa fi'il biqad dengan qad, wasini dan sin, maksudnya sin tanfis, wasaufa dan saufa, maksudnya saufa taswif, wa ta'i ta'nis sakinati, dan tak ta'nis yang sukun. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai aja bahas tentang fi'il. Fi'il itu secara definisi adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri tapi terikat dengan waktu ya. Kalau isim kan enggak. Kalau fi'il terikat dengan waktu. Zamanuhu, zamannya apa aja? Itu ada satu maldin, zaman lampau, ada halun, zaman sekarang, ada mustaqbalun, zaman nanti, istiqbal, ke depan. Nah, fi'il juga ada aksamnya, ada pembagiannya. Satu, fi'il maldi. Dua, fi'il amar. Tiga, fi'il mudhari. Nah. Oke. Nah, kita bahas yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu juga punya zaman. Zamanuhunya apa? Zaman fi'il madi sesuai dengan namanya maldin. Dia menunjukkan pekerjaan sudah selesai dikerjakan atau masa lampau. Alamatnya, alamat itu ada ciri atau tandanya. Satu, bisa nerima ta'nis sakinah. Nah, ketika bisa nerima ta'nis sakinah, maka dipastikan fi'il madi. Contohnya apa? Nih. Kanat ayati. Ada apa? Ayat-ayatku. Nah, di lafaz kanat, taknya ini disebut ta'nis sakinah. Oke. Kedua, cirinya bisa masuk qad. Nah, qad ini ketika masuk dalam fi'il madi punya makna satu, litaqrib, untuk menunjukkan makna dekat. Contoh yang umum, qad qomatis sholah. Qad qomatis sholah. Qadnya ini maknanya takrib, telah datang, telah dekat waktu sholat. Qadnya ini masuk fi'il madi tapi maknanya
takrib. Ada juga maknanya litahqiq, untuk memastikan ya, atau menguatkan. Contoh, qad aflahal mu'minun. Nah, qad di sini maknanya ditahqiq, untuk memastikan atau menguatkan makna ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin. Nah, dua contoh ini bisa menerima ta ta'nis dan qad dengan makna takrib dan tahqiq, itu merupakan tanda fi'il madhi. Oke. Yang kedua, fi'il amar. Fi'il amar ini zamannya apa? Zamanuhu mustaqbal. Berkebalikan dengan fi'il madhi, itu amar itu nanti. Zamannya nanti, cirinya alamatuhu, satu, dari segi makna dia bermakna tolab, perintah. Jadi kalau gampangannya itu amar itu kata perintah. Contoh, uktub ar-risalata, tulislah sebuah surat. Nah, uktub ini perintah kan, untuk nulis sebuah surat. Makanya uktub ini disebut fi'il amar. Kedua, bisa nerima ya mu'annas mukhatabah. Ya yang merupakan tanda untuk mu'annas mukhatab ya, mukhatabah. Contoh, kumi, bangunlah wahai kamu perempuan ya. Ya-nya ini ya mu'annas mukhatabah. Oke. Nah, yang ketiga itu namanya fi'il mudhari. Nah, ini yang paling kompleks nih. Pembahasannya paling banyak dari antara dua ini. Kenapa? Karena satu, dia punya zaman itu dua. Punya hal juga atau mustakbal. Jadi kalau madi lampau, amr mustakbal, ini mudhari ini punya dua zaman. Hal bisa, mustakbal bisa. Nah, makanya agak panjang pembahasannya. Contohnya hal sekarang, aqra'ul Qur'ana. Saya aqra'u, membaca Quran. Saya sedang baca Quran. Ini contoh hal ya. Contoh mustakbal, sayadkhuluna, mereka akan masuk fi dinillah, di surat pendek itu ada ya, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, sin ini menunjukkan makna mustakbal. Sayadkhuluna, mereka nanti akan masuk agama Allah. Nah, zamannya dua, punya keistimewaan juga, punya huruful awaliyah. Kalau amr
Madi itu nggak punya ciri khas huruf-huruf awalnya seperti apa. Tapi kalau mudhore dia punya hurufnya itu ada 4 terkumpul dalam kata ana itu. Hamzah, nun, iya, ta. Contoh yang hamzah yang ini. Aqra'ul Qur'ana, aqra'u. Ya ini hamzahnya nih, hamzah mudharaah, huruf mudhari. Contoh nun ada di surat Al-Fatihah. Nasta'inu. Nunnya disebut nun mudharaah, huruf mudhari. Ada ya, ya ini, yadkhuluna. Ya ini disebut ya-nya ya huruf mudharaah. Ada juga tak, ta'lamuna. In kuntum ta'lamun. Taknya ini, ta'lamun ini huruf mudharaah. Jadi jelas ya. Mudhari itu punya huruf-huruf awal yang khas ya, 4. Hamzah, nun, ya, ta. Contohnya aqra'u, yadkhuluna, nasta'inu, ya'lamuna. Oke. Nah, ada juga dia alamatuhu. Dia juga punya ciri. Mudhari itu bisa diketahui kalau masuk 1 sin tan is. Seperti contohnya mana sin tanpis nih? Saya dkhuluna ini, sinnya namanya sin tanpis. Dia menunjukkan zaman ke depan nanti, tapi tidak akan lama lagi terjadi. Gitu. Saya dkhuluna fi dinillah. Sebentar lagi dia masuk, mereka itu masuk ke agama Allah. Ada juga sin tanpis, ada juga saufa, selain sin tanpis ya ada juga saufa tas wif. Saufa taswif ini yang menunjukkan makna nanti tapi jauh Mas Yan. Contoh kala saya lamu contoh kok kala saufa ta'lamuna. Nanti ini saya mereka akan tahu. Maksudnya tahu tuh tahu apa? Hari kiamat. Kejadiannya kan nanti masih jauh, atau minimal hari kematiannya dia. Dia kan masih jauh. Sebelum pasti diketahuinya kapan. Artinya masih dianggap jauh dari terjadinya kejadian tersebut. Contoh lagi, cukuplah saufa ta'lamun 1 aja. Bisa tanda-tandanya bisa nerima lam. Nah, ini yang banyak terjadi ya, seperti surat Al-Ikhlas ya. Lam yalid, tidak beranak. Allah itu lam, walam yulad juga tidak diberanakan, artinya tidak dilahirkan. Nah, kalau ada kata fiil bisa masukin lam, itu pasti fiil mudhari. Juga selanjutnya bisa masuk qad juga nih. Qad juga bisa masuk ke apa namanya? Ke fiil mudhari, tapi maknanya ada yang sama ada yang beda dengan yang masuk ke fiil madi. Qad yang masuk ke fiil madi yang sama ada 1 litahqiq ya. Ada yang sama di tahqiq. Contohnya qad
Ya'lamullahu. Sungguh Allah telah mengetahui. Jadi maknanya ditahqiq. Sungguh memastikan, membenarkan bahwa kejadian terjadi. Qad ya'lamullah. Allah sungguh telah mengetahui. Ada juga maknanya, jangan sampai menghapus coy. Keluar aja biar gampang. Ada maknanya litaqlil. Mana jarang-jarang atau sedikit. Contoh, qad yajudul bakhilu. Orang bakhil kadang juga dia dermawan. Taklil maknanya sedikit. Jarang. Ada juga qad yang masuk fi'il modalnya bermakna lit tak sir. Makna banyak. Qad nara di Quran taqalluba wajhika. Ditaksir makna banyak. Qad nara taqalluba wajhik. Kami sering melihat perubahan bolak-balik wajahmu Muhammad. Jadi kadang ke atas, ke bawah, banyak ke atas, di mana ada ke langit maksudnya. Jadi maksudnya ketika ada naro di sini maknanya taksir banyak sekali. Jangan diartikan litak. Jadi harus tepat ya menempatkan faidah dari qad ini ketika masuk ke fi'il mudhari, jangan sampai kebalik-balik. Qad ya'lamu nanti dipahami taklil itu bahaya, merusak makna. Kadang Allah mengetahui, oh ya nggak bisa. Pasti ini tahqiq. Allah pasti mengetahui. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat ya. Bahasan tentang fi'il kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.